Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran inquiry learning dan discovery learning dalam pembelajaran biologi. Adapun kelompok kami, anggota-anggotanya yang pertama yaitu Aisyah Aryuni, kedua Sulistiawati, saya sendiri, dan yang ketiga Putri Rahelma Nurasyikin. Adapun yaitu pertama model pembelajaran inquiry discovery learning, sintak pembelajaran inquiry learning, dan sintak pembelajaran discovery learning. Adapun karakteristik model pembelajaran inquiry learning dan discovery learning, serta kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran inquiry learning dan discovery learning. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada pemateri berikutnya dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran biologi. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu model yang berorientasi student center, yang berdasarkan paradigma konstruktivisme, memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dengan kemampuan mencari dan menemukan, serta kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan pernyataan dan pandangan berbagai ahli. Yang pertama ada Hanifah, mengemukakan bahwa model pembelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik pada proses berpikir kritis dan juga analisis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selain itu, Trianto menyatakan model pembelajaran inquiry merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa dan cocok untuk bidang ilmu seperti IPA, biologi. Selanjutnya ada Sanjaya yang menyatakan inquiry dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang ada. Sementara itu, seperti yang disampaikan oleh Nugraheni, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah melalui pembelajaran inquiry. Slide selanjutnya, Kak. Nah, menurut Sanjaya, kekuatan model pembelajaran inquiry antara lain. Yang pertama, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan belajar mereka. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Oleh karena itu, model pembelajaran inquiry perlu diuji pengaruhnya terhadap aktivitas, kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar biologi siswa. Secara teoritiknya, jika dilihat dari filosofi, model pembelajaran inquiry didasari oleh teori belajar penemuan atau konstruktivisme, yang menyarankan agar siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi aktif dalam mencari dan pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan konsep dan prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dengan menemukan sendiri akan berdampak baik pada diri siswa. Di antaranya, pengetahuan itu bertahan lama atau lama diingat. Dengan menemukan sendiri akan berdampak pada hasil belajar yang lebih baik dan meningkatkan penalaran siswa untuk berpikir secara bebas. Selanjutnya, keyakinan akan keunggulan inquiry dalam pembelajaran biologi didukung oleh pernyataan Brunner dalam Amin 1987 yang menyatakan keuntungan belajar dengan model inquiry. Yang pertama, siswa akan menemukan konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik.
Yang kedua, membantu siswa dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Dan yang keempat, mendorong siswa berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Selain itu, pembelajaran menjadi student center membentuk dan mengembangkan konsep diri, dapat mengembangkan bakat kemampuan individu, dan dapat menghindari cara-cara belajar tradisional seperti menghafal dan menerima informasi, serta memberikan waktu bagi siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Demikian juga yang dikemukakan oleh Lawson 2000 bahwa pembelajaran biologi pada sekolah menengah dengan kurikulum berbasis inquiry dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep. Sasaran utama pembelajaran model inquiry menurut Gulo 2002 adalah yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar yang merupakan kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. Dan yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap percaya diri pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Nah, yang kedua ada model pembelajaran discovery learning. Menurut Hosnan 2014, model discovery learning pertama kali dikemukakan oleh Jerome Bruner pada tahun 1915. Model discovery learning merupakan suatu model yang menekankan pada pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajarannya bertujuan untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri, sehingga akan diperoleh hasil yang tahan lama dalam ingatan serta tidak mudah dilupakan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, ada pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, ada pengolahan data, data processing. Dan yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalisasi, generalization. Model discovery learning ini juga membuat siswa menemukan sendiri konsep dari pengetahuan yang didapatkan, sehingga hasil belajar siswa akan semakin meningkat. Masalah yang dipecahkan dan yang ditemukan sendiri tanpa bantuan khusus memberikan hasil yang lebih unggul, karena pelajar menemukan aturan baru yang lebih tinggi tarafnya, sehingga sangat penting untuk mendorong siswa menemukan penyelesaian soal dengan pemikiran sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Melanie menyatakan bahwa model discovery learning berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Adapun pembelajaran discovery learning dalam pengembangan modul, antara lain, menurut Wenning menyebutkan bahwa langkah-langkah pembelajaran discovery learning adalah observation, manipulation, generalization, verification, dan application. Pada tahap observasi, siswa dihadapkan pada fenomena yang menarik minat dan respon siswa. Hal ini sependapat dengan Lavin yang menyatakan bahwa kasus klinis yang disajikan dalam pembelajaran penemuan terbimbing berfungsi untuk memfokuskan pada masalah nyata dan menambah relevansi dan motivasi untuk menguasai dasar-dasar sains. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi tentang model-model pembelajaran discovery learning dan inquiry learning. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya, yaitu sintak dari model pembelajaran biologi. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu sintak dari model pembelajaran biologi. Sintak pembelajaran model yang pertama itu ada sintak pembelajaran inquiry learning. Inquiry learning ini adalah suatu proses untuk memperoleh informasi, melakukan pengamatan dan atau eksperimen, mencari jawaban atau memecah masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Terdapat beberapa sintak model inquiry, salah satunya oleh Johnson dan Well pada tahun 2000 yang terdiri dari 6 tahap, yaitu
1. Identifikasi dan penetapan ruang lingkup masalah. 2. Perumusan hipotesis. 3. Pengumpulan data. 4. Interpretasi data. 5. Pengembangan dan simpulan. Dan yang keenam, menganalisis proses inquiry. Secara umum, proses pembelajaran metode pembelajaran inquiry dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah-langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Dan kedua ini ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji sebagai jawaban sementara. Hipotesis perlu diuji kebenarannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menyaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menuntut jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam hal ini, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan kepada siswa data mana yang relevan. Berikut ini merupakan skema dari proses inquiry. Yang pertama itu identification of focus, yaitu yang kedua itu develop inquiry question, yaitu memberikan pertanyaan. Yang ketiga itu elaborate and dokumentasi teaching design. Yang keempat itu implement teaching design and collection data. Yang kelima itu ada proses and analisis data, itu menganalisiskan data. Yang keempat interpret data, dan take action itu pengumpulan data. Selain langkah-langkah di atas, terdapat pula opsi langkah lain, yaitu merupakan 4 langkah pembelajaran berbasis inquiry. Pertama, kembangkan pertanyaan yang ingin dijawab siswa. Kedua, riset atau meneliti topik. Guru bisa memberikan masukan berupa sumber terpercaya mengenai topik yang sedang didalami siswa. Ketiga, minta siswa untuk mempresentasikan apapun yang sudah mereka pelajari. Keempat, minta siswa untuk melakukan refleksi. Refleksi ini bisa berpikir mengenai apa saja yang telah berhasil dan apa yang belum berhasil dilakukan. Kedua, adanya sintang model pembelajaran discovery learning. Penerapan model pembelajaran discovery learning ini menitik beratkan peran guru sebagai pembimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Oleh sebab itu, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan FAID 2014. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi,
penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process. Langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran, penyikapan, dan penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada stimulasi atau pemberi rangsangan. Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki diri sendiri. Yang kedua itu ada problem statement, yaitu pertanyaan atau identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dalam tahap pelajaran berdasarkan hasil stimulasi. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalahnya. Yang ketiga itu ada data collection, itu pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat itu data processing, itu pengolahan data. Pengolahan data ini merupakan kegiatan mengolah data informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verification atau pembuktian. Tahap ini memberikan kesempatan siswa untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang ketujuh itu ada generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap ini adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. Dengan memperhatikan hasil verifikasi, berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Rahilma. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai karakteristik model pembelajaran inquiry learning dan discovery learning. Next. Karakteristik pembelajaran inquiry learning. 1. Menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu menekankan pada proses belajar bukan proses mengajar. Kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Ketiga, memandang siswa sebagai pencipta, kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Kelima, mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Keenam, menghargai peran pengalaman kritis dalam belajar. 7. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 8. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Ke-9, mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip kognitif. 10. Banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. 11. Menekankan pentingnya bagaimana siswa belajar. 12. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. Ke-13. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif, menekan pentingnya konteks dalam belajar, memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dan dalam belajar.
Ke-15, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasari pada pengalaman nyata. Baiklah, slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry learning dan discovery learning. Kelebihan strategi pembelajaran inquiry learning sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. Kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. 4, menghindarkan diri dari cara belajar tradisional yaitu guru yang menguasai kelas. Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya ada kelemahan pembelajaran inquiry learning sebagai berikut. Yang pertama, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kedua, pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya juga kurang efektif. Yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Keempat, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Kelima, karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Selanjutnya, ada kelebihan pembelajaran discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, mendukung partisipasi aktif pembelajaran dalam proses pembelajaran, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajaran, memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajaran, membantu pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kelima, membuat pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh pembelajar sehingga mereka pada memiliki pemahaman lebih mendalam. Ketujuh, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajaran. Kedelapan, membuat pembelajaran bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan dan hasil yang mereka buat selama proses belajar. 9, merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan nyata. 10, merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur-prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan suatu cara untuk mencatat atau mereka temuan yang luar biasa. Ke-11, mengembangkan keterampilan-keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. 12, menemukan hal-hal baru yang menarik yang belum terbayangkan sebelumnya setelah pengumpulan informasi dan proses belajar yang dilakukan. Selanjutnya, terakhir ada kelemahan-kelemahan pada discovery learning. Yang pertama, kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar. Ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Kedua, terbentuknya miskonsepsi. Ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan dan guru sering kali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini, bahwa mereka membutuhkan remedi dan scaffolding. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.